Inilah pembangunan lanjutan jalur jalan tembus Sleman Gunung Kidul ruas Prambanan Gayam Harjo yang sudah dimulai sejak 17 April tahun 2025. Pembangunan jalan tembus yang berada di Desa Gayam Harjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini termasuk dalam segmen B4 dan B5 yang dibiayai oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang kurang lebih 1,2 km dan merupakan lanjutan dari segmen B6 yang telah dikerjakan sebelumnya di tahun 2024. Di segmen ini juga akan dibangun jembatan dengan bentang 80 meter dengan konstruksi girder. Selain itu juga akan dilakukan pengaspalan hingga jalan di segmen B6 yang saat ini sudah dilakukan pemadatan. Pekerjaan ini merupakan pembangunan jalan dan jembatan ruas Prambanan Gayam Harjo segmen B4 dan B5 yang mulai dikerjakan tanggal 17 April tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp64.447.610.000 dan dilaksanakan selama 240 hari kalender oleh PT Aneka Dharma Persada atau ADP sehingga diperkirakan akan diselesaikan pada akhir tahun ini. Sebagaimana kita ketahui, proyek jalan tembus ruas Prambanan Gayam Harjo ini bakal terhubung dengan eksit tol Jogja Solo dan memiliki rencana panjang kurang lebih 9,5 km. Jalan ini merupakan bagian dari jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang ditargetkan sepanjang kurang lebih 28 km dan sudah terbangun 18,5 km yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Pengerjaan sisa jalan tembus di Kabupaten Sleman ini terbagi dalam dua segmen, yaitu segmen A yang dikerjakan oleh pemerintah pusat dan segmen B dikerjakan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada segmen A sendiri sudah dibangun 1,275 km di Pokoharjo dan juga di Sambirejo yang saat ini juga sedang dikerjakan sepanjang kurang lebih 1,75 km. Sedangkan di segmen B telah terbangun sepanjang kurang lebih 600 meter di Gayam Harjo Prambanan Sleman yang masuk dalam segmen B6. Saat ini dikerjakan pekerjaan lanjutan di segmen B5 dan B4 yang merupakan lanjutan dari segmen B6. Saat ini pekerjaan clearing masih terus dilakukan hingga titik akhir proyek. Pembongkaran rumah-rumah, pengerukan perbukitan, pembukaan lahan, pemerataan dan juga pengerjaan calon pondasi jembatan saat ini terus dikerjakan. Jika dilihat dari trase yang dilalui, jalur jalan tembus yang dikerjakan ini banyak menemui tantangan dikarenakan banyak melewati lereng-lereng perbukitan yang terjal. Kali ini kita akan melihat kembali progres jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Dusun Lemah Bang hingga Dusun Gayam Harjo Prambanan Sleman yang merupakan titik akhir pada segmen ini. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri.
Oke teman-teman, dari jembatan Sembada Handayani yang diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tanggal 10 Januari 2018, kita akan menuju ke proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul yang ada di Gayam Harjo teman-teman. Jadi jalan ini dibangun 2017, menandakan bahwa Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ini sudah dibangun sejak tahun 2017 dan terus bertahap sampai tahun ini. Dari rencana 28 km ini belum tersambung seluruhnya, baru terbangun di Gunung Kidul 18,5, kemudian di Bogoharjo 1,275, dan di Gayam Harjo ini tahun 2024 ini dikerjakan 600 meter, dan tahun 2025 ini di Bogoharjo ditambah sekitar 1,75. kemudian di sini baru saja mulai dikerjakan di Gayam Harjo yang mau kita kunjungi ini sekitar, kalau saya lihat di pengawasan itu 950 meter, tapi kemarin saya sempat tanya itu katanya 1,2 km. Nanti kita cek saja hasilnya teman-teman. Dan hari ini sudah ada plakat proyek ya, jadi plakat-plakat proyeknya sudah kelihatan ya, dari awal tadi sudah ada petunjuknya ya teman-teman ya. Kita kan lurus teman-teman ya, yang ke kiri ini bisa ke arah jalur jalan Piungan Prambanan, dan kita akan terus. Nanti ada percabangan, kalau ke arah kanan ini ke arah Klaten di depan kanan ini ya. Nah kalau lurus ini ke proyeknya. Nah ini di depan sana ya, ini kayaknya banyak yang melihat-lihat area proyek ya. Nah ini dari sini sudah mulai ditandai 8.800, berarti memang ini 9,5 ya, sampai di ujung sana itu 9,5. Dan di depan ini sepertinya pengukuran itu 8775, berarti menurun ya ke arah Sleman, ini menurun ya. 8725 ini kayaknya baru diukur-ukur ya. Oke teman-teman sekalian, kita akan terbangkan drone ini. Kalau dari informasinya, ini di titik terakhir ini adalah di Dusun Gayam, Desa Gayam Harjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. Di bawah ini ada sebagian rumah penduduk yang dilakukan pembongkaran saat ini, dan di depan ini adalah jalur atau trase yang akan dikerjakan di segmen B4 dan segmen B5. Terlihat di bawah ini juga masih terus dilakukan clearing ya. Ini terlihat banyak yang menebang pohon ya, penebangan pohon. Kemudian juga alat berat sudah mulai bergerak untuk melakukan clearing dan juga pemerataan di lokasi-lokasi yang menjadi jalur jalan tembus. Dan teman-teman, di sini itu ada saluran tegangan tinggi dari listrik ya, listrik saluran tegangan tinggi yang ada di depan ini. Jadi kalau memang menerbangkan drone ini harus hati-hati karena ketinggiannya juga harus diperhatikan, sinyalnya juga ya. Tetapi saat ini aman-aman saja ketika saya menerbangkan drone hingga di Dusun Gayam Harjo. Dan di depan ini sebenarnya ini merupakan bukit ya kalau dilihat dari bawah.
di bagian bawah ini masih dilakukan clearing. Untuk penebangan pohonnya cuma pakai alat ekskavator ya teman-teman, tinggal langsung dirobohkan saja ya teman-teman. Nah, kita akan terus bergerak ke arah Lemah Bang ya, Gaya Marjo, dan di bawah kita ini adalah jalan. Nah, ini kalau kita pas melintas di bawah ini melihat bukit yang ada ekskavatornya ini terlihat tinggi sekali. Dan di bawah ini juga merupakan lereng ya, jadi lereng perbukitan juga yang sebenarnya di sini juga banyak dihuni oleh penduduk ya. Nanti kita lihat ke arah baliknya teman-teman. Jadi kita akan menerbangkan drone dua arah ke Lemah Bang dan juga nanti arah ke Dusun Gayam ya teman-teman. Dan kita lihat di sebelah kanan ini ada embung Lemah Bang yang sudah dibangun sejak lama ya teman-teman. Nah, clearingnya hari ini sudah sampai di sini dan perataan juga ya. Ini nanti masih tetap dilihat ketinggiannya, kemudian nanti akan disesuaikan dengan rencana awal ya, dari kemiringan dan juga ketinggiannya. Dan di sebelah kiri ini adalah rumah dari penduduk ini yang nanti akan berada di pinggir jalan teman-teman, dan juga di pinggir jembatan. Di bawah ini juga sudah terlihat untuk pembuatan untuk calon pondasi jembatan yang ada di sini yang terbentang nanti sekitar 80 meter yang menggunakan struktur girder, dan untuk besi-besinya sudah pada datang. Kemarin waktu saya lewat pulang kerja ini sempat melihat truk yang trailer itu mengangkut besi dan slab di sekitar Gunung Gede atau Curug Gede. Dan di depan ini besok akan juga dilakukan pengaspalan pada proyek saat ini. Jadi kemarin di segmen B6 yang di bawah ini masuk segmen B6 ini belum dilakukan pengaspalan seluruhnya karena memang targetnya tidak aspal seluruhnya. Nah, untuk tahun ini akan dilanjutkan teman-teman untuk pengaspalannya, termasuk dengan pengerjaan jalan. Nah, ini untuk jalannya ini yang jalur baru ini sekitar 950 meter termasuk juga jembatan. 1,2 ini saya kira ditambah dengan penanganan di pengaspalannya teman-teman. Tapi untuk jalan barunya ini kalau dilihat dari pengadaan pengawasannya ini sekitar 950 meter, dan di bawah ini sudah mulai digali untuk calon pondasi dari jembatan ya. Nanti kalau sudah akan dipasang besi-besi seperti halnya juga di Sambirjo yang ada di segmen A ya teman-teman. Nah, kita akan bergerak ke arah berlawanan untuk melihat lebih dekat lagi proses dari clearingnya teman-teman. Jadi kita bolak-balik ini nggak apa-apa ya. Nah, di depan itu kabel saluran tegangan tinggi ya. Ini saya harus hati-hati untuk menerbangkan ke arah sana ya, pas di bawah ini ya. Ini pandangan kita ke sinyal yang pertama, kemudian juga ke arah kamera ya. Nah, ini mepet sekali ya teman-teman, harus hati-hati ya untuk menerbangkan drone di sini. Ini paling sekitar setengah meter dari kabel gitu. Dan di bawah itu bukitnya sudah mulai kelihatan. Nanti kita kapan-kapan menerbangkan drone dari puncak bukit ini. Kayaknya kalau dari puncak bukit ini agak leluasa juga ya. Ini kebetulan saya menerbangkan dari bawah ya, sehingga agak kerepotan juga ketika sinyalnya menurun. Untuk lokasi yang menjadi clearing ini kebanyakan juga tanah-tanah penduduk yang juga digunakan untuk nanam ya, untuk menanam seperti palawija kayaknya. Dan di depan sana juga kelihatan ini bakal menjadi jalur yang di depan ini ya. Ini akan menjadi jalur yang ditanami padi sepertinya. Jadi ada yang ditanami padi, yang teras sereng ya. Dan di arah depan sana adalah menuju ke arah Bokoharjo teman-teman. Jadi nanti ini akan tersambung dengan yang ada di Bokoharjo. Namun ini masih sekitar kurang lebih 4 km ya teman-teman, ke arah Bokoharjo dari titik ini. Dan terlihat clearingnya juga sudah mulai ya, penebangan pohon. Nanti kita akan update terus teman-teman untuk progres di segmen
B4 dan B5 ya untuk lanjutan dari B6. Dan kita akan melihat sebentar untuk proses penggemburan dari rumah ya, atau perobohan rumah yang dilakukan oleh penduduk sendiri kayaknya ya, bukan dari proyek mungkin. Jadi bisa memanfaatkan kusen-kusen yang ada ya. Dan besok ini saya belum tahu apakah underpass atau bukan, tapi kalau dari rencana keseluruhan kemungkinan ini hanya nanti akan bersimpangan, kemungkinan diuruk ya untuk di jalur ini, karena ini ketemu dengan jalan yang ada di Dusun Gayam teman-teman. Dan kita coba tengok ke arah kiri ini yang mengarah ke mana, Bogoharjo ya. Nah ini bukitnya seperti itu teman-teman, jadi memang besok akan lebih melewati ke lereng-lereng perbukitan ya. Dan kita coba besok akan kita perlihatkan lagi ketika kita update untuk clearingnya teman-teman. Kita akan melihat di atas ya, di tempat penduduknya, dan kita akan melihat trase yang akan dikerjakan. Tadi disampaikan sampai gereja, ini saya belum tahu, kita telusuri saja ya sampai gerejanya. Ini penanganannya sampai sana, tapi belum diaspal semuanya gitu katanya. Jadi mungkin sekitar bisa juga 1,2 km ya teman-teman untuk penanganannya. Dan STA nya memang benar ya, jadi dari arah nolnya itu di Prambanan sana di Bogoharjo. Dan akhirnya di sini teman-teman ya. Nanti plakatnya ternyata di depan sana, nanti kita cek ya. Kita akan naik ke atas. Lewat sini ya. Kalau saya lewat sini teman-teman, biar bisa leluasa jalurnya ya. Wes urung. Wes saka kono urung. Wes neng kene wes. Pun neng kene pun tekan mriko alat berat ya. Lah akar prono lagi kan. Buang tapi yo. Ora apa-apa. Iki aku karo bapake iki lho barengan. Kayak mau gitu. Nah, ini pertigaan ini ke kiri teman-teman ya. Oke, kita barengin bapaknya ya. Kita akan lihat-lihat sampai di ujungnya, nanti kita coba terbangkan drone ya. Ini banyak ada di bawah Sutet ya ini sebenarnya teman-teman ya. Oh sampai sini juga ya, kemarin video saya sampai sini ya. Ngeri nih. Medannya ngeri. Sampai Meriko berarti. Oh, ketemu jalan boleh? Hotel. Nah ini medannya naik ternyata, dari sini sudah naik ya teman-teman ternyata. Nih teman-teman ya, jadi medannya cukup berat ini untuk jalan tembus Sleman Gunung Kidul, dan di depan ini ada Sutet ya. Pas ini di sini sudah naik ini teman-teman, dan ini naik lagi, ini bukit lagi, dan kita akan menuju ke ujungnya ya. Di ujung jalan tembusnya akan kita lihat ya. Kita lihat ujung jalan tembusnya teman-teman. Wow. Oke. Kira-kira nggih. Kira-kira ya 500 meter. Oke. Oh, nggih enten angkringan. Nggih. Angkringane mriki terus jenengan mangke sate mriki. Oke. Oke, matur nuwun. Matur nuwun di depan kok. Gerejanya di sini. Oh, itu di depan itu ya. Ini gerejanya ini ya. Nah, plakatnya di situ di depan itu. Oh, ini.
Jadi ini ya titik terakhirnya ternyata. Nah ini nanti arahnya yang belum tahu saya. Jadi ini titik akhirnya dari jalan tempuh yang ada di KM Harjo ya. Ini ternyata kegiatannya pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kesultanan dan Kadipaten, sebagian pemanfaatan ruang satuan ruang strategis, pembangunan jalan dan jembatan ruas Prambanan KM Harjo segmen B4 dan B5 ya. Ini 68,447 miliar 240 hari kalender, sekitar 8 bulan ya. Ini oleh ADP, konsultannya Multi Citra. Jadi nanti dapnya di sini, mungkin di depan ini ya. Oh ini sampai sini ya teman-teman. Jadi tadi sudah kita lihat ternyata sampai sini. Jadi yang ke sana itu yang marah ke Bogoharjo, dan di sini yang marah ke jembatan. Tadi di depan sana berarti yang arah bukit tadi yang digempur ya. Jadi ini salah satu rumah yang terkena juga, nanti terkena. Dan infonya sementara sampai di sini. Yang ke kanan berarti kita juga nggak tahu ya, ke kanan itu nyerong ke kiri sana atau ke sana.